UIKN baru, investor bisa kuasai lahan di IKN sampai 190 tahun. DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN. Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa 3 Oktober. Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi UU tersebut. Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam pasal 16 AU tersebut. Berdasarkan salinan revisi UIKN yang diterima CNN Indonesia, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Hak tersebut diberikan dalam 2 kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Berdasarkan salinan revisi UIKN yang diterima CNN Indonesia, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Hak tersebut diberikan dalam 2 kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Maret 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada peserta rapat. Setuju, jawab anggota Dewan yang hadir. Dasko lalu mengetuk palu tanda pengesahan. 8 dari 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak. Wapres resmikan kawasan pangan Nusantara topang sektor pangan IKN. Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan kawasan pangan Nusantara, KPN, yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kawasan pangan Nusantara yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah saya resmikan, kata Maruf Amin saat meresmikan kawasan pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu. Oleh karena itu, saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai kawasan pangan Nusantara, kata Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres juga melakukan penanaman perdana tanaman durian varietas MK Hortimart di kawasan pangan Nusantara. Dia berharap KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektare yang merupakan sebuah kawasan terpadu diharapkan dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan. Selain itu, KPN juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah. Hadirnya kawasan pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah melalui penguatan sentra produksi pangan, kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan, kata Maruf. Dalam mendukung kawasan pangan Nusantara, Wapres meminta agar seluruhnya pihak dapat meningkatkan kerjasama dan sinergisitas dalam menyuplai pangan IKN. Namun, dia meminta untuk tetap memperhatikan kaidah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota.
Dan perlu untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan ke IKN, ujarnya. Wapres juga berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat, di antaranya kelompok tani, Gapoktan dan korporasi petani. Ia mengatakan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur terus berjalan. Menurut Wapres, pembangunan IKN akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya. Proyek IKN dikebut, gedung ini ditarget beres Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan, pembangunan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat digunakan pada Agustus 2024 mendatang. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Diana Kusumastuti mengungkapkan, saat ini pembangunan gedung Kemenko sendiri masih mencapai 20 hingga 25%. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni itu sudah bisa selesai dan Agustus itu mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan di sana, ujarnya saat ditemui di GBK Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Jika ada kekurangan sedikit pada pembangunan gedung tersebut, kata Diana merupakan hal yang wajar. Ya mungkin kalau kurang-kurang ya kurang-kurang sedikit yang tidak inilah, sebutnya. Sementara, untuk proses pembangunan kantor Istana Presiden saat ini sudah mencapai 40%. Kalau Istana kemarin sudah 38, mungkin saat ini sudah 40, nah ini sudah mungkin 20-an lebih ya 25, 27-an mungkin sudah ada. Nah ini. Tinggal yang nanti akan digunakan sharing office ya dan mudah-mudahan bisa selesai dan termasuk juga utilitas dan sarana prasarana, pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan semua kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4 selesai pada Juli 2024. Jumlah tower yang dibangun untuk 4 kantor Kemenko berjumlah 16 tower, dengan masing-masing kantor 4 tower. Keempat gedung Kemenko tersebut antara lain Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terdapat total 16 menara atau tower untuk 4 kantor tersebut, dengan masing-masing gedung memiliki 4 tower. Berbagai proyek itu pun dibangun PT Hutama Karya, Persero, selaku kontraktor utama.